Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Yasin dan kita sampai pada ayat ke-68, ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ayat ini Allah menjelaskan, "Wa man nu'ammirhu," siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu. Dan naks atau al-inkas ya, menunjukkan terbalik ya. Kami balikkan dia fil khalqi, kami balikkan dia pada penciptaannya. Dan kebanyakan ahli tafsir menyatakan maksudnya kami akan kembalikan dia pada kelemahannya sebagaimana dia ketika masih kecil, lemah ya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari lemah kemudian menjadi kuat, kemudian lemah kembali. Sebenarnya dalam surat Ar-Rum kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Allah menciptakan kalian dari dha'fin, dari kelemahan. Bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kekuatan. Setelah tadinya lemah, manusia kemudian beranjak menjadi kuat. Tsumma ja'ala, jadi sampai kuat, muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah itu turun kembali. Ini. Turun kembali menjadi lemah dan tua. Yakhluqu ma yasha', sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan dialah yang maha berilmu dan maha berkuasa. Seperti ayat ini, wa man nu'ammirhu nunakkishu, siapa yang kami panjangkan umurnya kami akan balikkan dia kepada penciptaannya. Afala yaqilun, tidakkah mereka berfikir? Dan demikianlah kondisi manusia, tadinya lemah kemudian kuat di puncak-puncak kekuatan, setelah itu mulai melemah. Puncak kekuatan biasanya umur berapa? 38. Tergantung ya. Tapi intinya demikian secara umum, 40 ke atas mulai banyak penyakit-penyakit yang tadinya tidak kelihatan, setelah masuk lab ternyata mulai kelihatan ya. Mulai kelemahan, mulai tangan tidak stabil, pandangan mulai kurang, pendengaran pun tidak kuat ya. Tadinya biasanya naik tangga tidak ngos-ngosan, sekarang mulai apa? Ngos-ngosan ya. Banyak hal yang tidak disadari kemudian ternyata nampak setelah di puncak kekuatan. Tapi intinya manusia mulai melemah dan kelemahan tersebut terkait pada jasad dan akal ya. Sebagai jasad dan akal. Sebagian orang melemah dari sisi jasad dan akal kuat ya. Namun secara umum, kalau kita bicara manusia secara umum, kalau saya dapati para ulama, mereka mungkin jasadnya lemah tapi akal mereka tetap apa? Kuat. Hafalan mereka tetap kuat. Mereka tidak pikun sebagaimana saya dapati guru-guru saya ya. Contoh sederhana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, usia 91 tapi kuat ya. Dan kalau saya dengar beliau sedang ngobrol sama seseorang, maka subhanallah bahkan beliau menyebutkan hal-hal yang lama. Terkadang lawan bicaranya berbicara kemudian beliau perbaiki. Bukan begitu, dulu begini, bukan begitu. Hafalan-hafalan lama beliau tetap aja kuat. Terakhir, alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau Desember kemarin, dan kebetulan waktu beliau lagi ngobrol sama Syekh Abdul Salam As-Syuwair, lagi datang ngobrol di sampingnya ada Syekh Abdul Razak, dan mereka ngobrol tentang masalah-masalah yang pelik, dan subhanallah saya lihat Syekh Abdul Muhsin tetap apa? Mengimbangi, bahkan memperbaiki, bahkan bukan begitu, ceritanya begini. Ketika ditanya, saya masih ingat ini, dia kemudian ceritakan, maksudnya akal beliau dijaga padahal sudah usia 91 tahun ya. Namun fisik tidak bisa dipungkiri. Fisik tetap apa? Melemah.
Oleh karena ketika Allah mengatakan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kami jadikan setelah kekuatan menjadi lemah dan tua, fisik jelas tua. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kelemahan setelah kekuatan terkait dengan fisik maupun apa? Akal. Kebanyakan orang seperti itu. Fisik dan akalnya mulai ngendor, mulai lemah. Bahkan sebagian orang kembali seperti masa lalunya, masa kecilnya. Oleh karenanya waspada seorang yang ketika di masa muda, ya, terkadang atau sering melakukan kemaksiatan atau membicarakan hal yang tidak benar, maka terkadang di masa tua itu muncul. Dia ngomong hal-hal yang dulu dia sering menggandrungi hal tersebut. Terkadang muncul ya. Dan banyak ya orang ketika sudah tua seperti anak-anak, mudah tersinggung, perasa, baper ya. Lupa kalau keinginannya tidak dituruti, marah-marah seperti anak-anak ya. Banyak orang seperti itu. Makanya Allah mengatakan wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kalian ada di antara yang kami wafatkan, di antara kalian ada yang tidak kami wafatkan. Kemudian yuraddu ila ardil umur, kami balikkan dia kepada umur yang buruk, yaitu menjadi pikun ya. Dan itulah kebanyakan manusia. Kalau tidak meninggal maka penghujungnya dia mulai pikun, mulai lemah fisik dan otaknya lemah ya. Namun saya katakan tidak semua. Adapun fisik semuanya akan apa? Lemah. Adapun akal sebagian orang lemah, sebagian orang tetap kuat. Saya ketemu dengan seorang wanita dari kerabat umur sekitar 87 kalau tidak salah. 80-an, umur 80-an. Saya ngobrol sama dia, pandangannya dia pandang jelas, mendengar. Saya tidak angkat suara, dia dengar dengan jelas dan akalnya juga kalau bicara seperti bicara sama anak muda ya. Kemudian saya tanya, subhanallah, nenek bisa seperti ini kenapa ya? Ada yang menceritakan beliau setiap jam 3 sudah bangun, baca Quran, kemudian sholat ya. Ada pengaruh ya kebiasaan seorang dengan penghujung hayatnya. Tapi secara umum manusia ketika mencapai masa tua lemah fisik dan lemah apa? Akalnya, kecuali yang dijaga oleh Allah akalnya. Tapi kata Allah, nunakkishu fil khalqi, kami balikkan dia, afala yaqilun, tidakkah mereka berfikir? Apa maksudnya sini? Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang maksud Allah bawakan ayat ini. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama ya, bahwasanya mayoritas ahli tafsir maksudnya Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah lah yang bisa merubah kondisi manusia dari tadinya lemah kemudian menjadi kuat, kemudian setelah kuat menjadi apa? Lemah, kemudian akhirnya mati, dari hidup sampai mati. Nah, kalau Allah mampu merubah kondisi seperti itu manusia, Allah mampu juga untuk membangkitkannya. Allah mampu juga untuk membangkitkannya. Seakan-akan ini adalah dalil akli, secara akal, jika Allah mampu untuk merubah fisik manusia, tadinya lemah menjadi kuat jadi lemah lagi, nanti lemah bisa jadi kuat lagi, ya enggak? Lemah jadi kuat jadi apa? Lemah lagi. Kalau Allah lanjutkan lagi lemah jadi kuat, Allah bangkitkan, bisa atau tidak? Bisa. Ini secara dalil akal. Afala yaqilun, apakah mereka tidak memikirkan? Artinya seakan-akan Allah mengatakan, apakah Abu Jahal dan teman-temannya orang Quraisy tidak merenungkan bahwasanya kami mampu untuk membangkitkan mereka. Sebagaimana mereka dulu lemah, kami pernah jadikan mereka kuat. Setelah mereka kuat, kami jadikan mereka lemah. Dan kami kalau ingin menguatkan mereka kembali, mudah bagi kami. Seakan-akan ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya Allah ingin menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia itu sementara. Kemudian itu apa? Sementara. Kalian tidak akan selama-lamanya di atas muka bumi. Kalian tidak akan selama-lamanya di atas muka bumi, ya. Maka di sana ada hari kebangkitan. Seandainya kalian selama-lamanya di atas muka bumi, kalian tidak bakalan mati, silakan kalian berbuat sesukanya. Silakan kalian berbuat sesukanya. Tapi ternyata kalian tidak demikian. Kalian melalui proses dari lemah kemudian tua, kami balikkan kepada awal penciptaan, kalian jadi seperti anak-anak, kemudian kalian meninggal dunia. Maka hidup ini cuma sementara. Semirip dengan perkataan Ibnu Katsir disampaikan oleh Syekh Sa'di dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kalau kalian sadar bahwasanya kalian hidup cuma sementara dan kalian akan dikembalikan kepada kondisi lemah di mana otak kalian tidak kuat lagi sebagaimana sebelumnya, akal kalian tidak kuat lagi sebagaimana sebelumnya,
maka di masa kalian masih kuat segeralah beriman. Segeralah beriman. Wahai orang-orang Quraisy yang kafir. Segeralah beriman. Mumpung kalian masih bisa berfikir. Mumpung kalian bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian segera beriman. Karena jika tidak kalian percaya masa tua, kalian tidak bisa berfikir dengan baik. Ya, jadi seakan-akan segeralah beriman dan segeralah beramal soleh sebelum datang apa? Uzur. Sebelum datang apa? Uzur. Makanya kalau kita ketemu orang tua katanya sudah usia uzur. Sudah usia apa? Uzur. Uzur syar'i sudah apa? Sudah tua. Saya kemarin ngisi pengajian ada pertemuan lulusan SMP di salah satu di SMP negeri di Jakarta. Mereka lulus SMP tahun 77. Mereka bilang, Ustaz ternyata saya lihat Ustaz waktu kami lulus belum lahir. Ustaz lahir 79. Oh, berarti kita semua usia uzur katanya. Usia uzur. Saya bilang iya, saya isi pengajian buat para senior. Kalau bilang tua enggak enak. Kita bilang para senior. Senior yang sudah uzur ya. Tapi intinya demikianlah kondisi manusia. Mumpung kalian masih kuat, masih cerdas berpikir, segera beriman. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan maksud Allah menyampaikan ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memutuskan hujah argumentasi orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Tidak ada alasan kami tidak paham. Iya benar kalian tidak paham kalau sudah umur 80, 90 mungkin tidak paham, tapi kan umur kalian sampai 60 sampai 70 masih apa? Paham. Sehingga kalian tidak ada punya uzur pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami tidak paham, tidak ada uzur bagi kalian. Muhammad datang dengan cepat, tidak ada uzur bagi kalian. Rasulullah SAW berdakwah dengan lama. Kalian juga mengamati ayat-ayat Allah juga dengan lama. Kalian diberi umur panjang untuk berfikir, untuk merenungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik al-kauniyah maupun syar'iyah, ya. Tapi kalian tidak beriman sehingga dengan dipanjangkan umur, uzur kalian terputus. Taib ini ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya maka kami balikkan dia dan tidaklah mereka berfikir. Ini juga dalil kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya akal berbeda dengan al-aqlu berbeda dengan az-zaka, kecerdasan. Ya. Orang banyak cerdas namun tidak berakal. Artinya cerdasan dia tidak membuat dia berakal untuk merenungkan ya, suatu kebenaran ya. Jadi tidak semua orang cerdas kemudian bisa dapat apa? Hidayah. Ya. Terkadang tertutup ya sehingga dia kecerdasannya tidak mengantarkan dia kepada iman ya. Baik, kemudian Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengajarkan syair kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya, tidak layak baginya. Wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Qur'an itu yang kami ajarkan kepadanya hanyalah Al-Qur'an, yang tidak lain hanyalah pelajaran zikrun ya, yaitu peringatan, wejangan, wa Qur'anun mubin, dan kitab yang memberi penerangan, kitab yang memberi penerangan. Ayat ini di antara dalil akal untuk menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah SAW tidak bisa bersyair. Karena seandainya Rasulullah SAW bisa bersyair, maka mereka akan menuduh Al-Quran adalah apa? Syair karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan seluruh keturunan Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya pandai bersyair kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah menegakkan bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Wa ma kunta tatlu min qabli min kitab. Kau sebelumnya ya Muhammad tidak pernah baca apapun. Kau tidak pernah bisa baca apapun. Wa la takhutuhu bi yaminik. Dan kau tidak bisa menulis apapun. Idzan lartabal mubtilun. Seandainya kau bisa membaca, kau bisa nulis, tentu orang-orang ahli batil akan ragu dengan Al-Qur'an.
akan ragu dengan kerasulanmu. Mereka akan berkata Quran adalah karangan apa? Muhammad. Oleh karenanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis bagi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tercela. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengajarkan belajar baca dan tulis. Bahkan ketika dalam perang Badar kaum Ansor dan para sahabat kaum Muhajirin menawan banyak dari pasukan Quraisy yang kemudian tertangkap, kemudian ditawan. Maka Rasulullah SAW meminta di antara cara agar mereka bisa menebus diri mereka, mereka mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Paham? Mereka ajarkan baca tulis kepada kaum muslimin agar mereka dibebaskan. Artinya Rasulullah SAW memotivasi untuk apa? Baca dan tulis. Dan bukankah surat pertama yang turun adalah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini adalah motivasi dari Allah untuk apa? Membaca. Ya. Tetapi Rasulullah SAW sendiri dijadikan Allah tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena ada kemaslahatan yang besar, itu membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah tercela bagi setiap orang kecuali bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis bagi Muhammad adalah kemuliaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, namun ada Al-Qur'an yang turun kepadanya. Sebagai bukti Al-Qur'an ini bukan karangan beliau. Bukan karangan apa? Beliau. Makanya ada seorang pendeta Yahudi kalau tidak salah di YouTube ada, dia menyebutkan tentang mukjizat yang tidak bisa dia ingkari. Itu Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tinggal di Mekah. Dan di Mekah tidak ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berkeliaran di Madinah atau di Khaybar. Di Madinah atau di Khaybar. Adapun di Mekah tidak ada orang Yahudi. Karena mereka menanti kedatangan Rasulullah SAW di daerah yang penuh dengan korma. Daerah penuh korma di Madinah di mana? Di Khaybar. Adapun di Mekah bukan daerah perkebunan. Tetapi Muhammad SAW, kata pendeta Yahudi tersebut, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan selalu di kota Mekah tidak ada orang Yahudi, tapi ternyata dalam Al-Quran ada kisah Nabi-Nabi Bani Israel. Ada kisah Nabi Musa. Ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan detailnya, dan itu turun di Mekah, surat-surat Makkiyah. Kemudian lebih daripada itu, ada kisah Fir'aun, ada kisah Nabi Nuh, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Yang tidak mungkin Nabi Muhammad mengarangnya kecuali dia mungkin baca. Dia baca buku, ya, baru dia bisa mengarang, meniru-niru. Tapi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tinggal di kota Makkah ternyata bisa menceritakan kisah-kisah tersebut. Ini mukjizat menunjukkan dia diberi wahyu oleh Rabbul Alamin. Ya, diberi oleh Rabbul Alamin. Oleh karenanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam kisah ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin Amr dari utusan orang-orang Quraisy, maka isi perjanjian tersebut, hada ma tawafaqa alaihi Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr. Inilah kesepakatan yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kau tulis Muhammad Rasulullah, berarti kami mengakui kau Rasulullah. Kalau kami mengakui kau Rasulullah, ngapain kita ribut sekarang? Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, ya, tulis Muhammad bin Abdullah. Itu yang sekretarisnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Ali, hapus Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, enggak, saya enggak mau. Kata Rasulullah, saya Rasulullah meskipun mereka tidak mengakui. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak mau. Ali enggan. Karena ini Rasulullah, ngapain? Ali marah sama orang musyrikin. Enggak boleh ganti. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, mengatakan, mana tempatnya tulisan Rasulullah? Rasulullah tidak bisa baca. Ali tunjukkan, Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah tidak tahu mana tulisan apa? Rasulullah. Akhirnya Rasulullah benar-benar, artinya Allah menjadikan Nabi benar-benar tidak bisa baca. Ada sebagian orang tidak bisa baca, tapi dia ngerti-ngerti huruf sedikit-sedikit ya. Tapi Nabi SAW benar-benar tidak bisa baca untuk menyembunyikan kesempurnaan bahwasanya ini Quran bukan karangan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mana tempat Rasulullah? Rasulullah apa? Hapus. Terus tulis Muhammad bin Abdullah. Kemudian kata Nabi SAW, suatu saat kau akan mengalami seperti ini, wahai Ali bin Abi Thalib. Dan benar. Di kemudian hari setelah Rasulullah SAW wafat, terus Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya. Maka kemudian terjadi
perundingan antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Situ tulis dari Ali Amirul Mukminin. Maka kubu Muawiyah mengatakan, kalau kau Amirul Mukminin selesai urusan. Jangan tulis Amirul apa? Mukminin. Akhirnya Ali pun hapus. Sebagaimana Rasulullah akan mengalami seperti ini, subhanallah. Dan terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mungkin orang-orang Quraisy akan mengatakan, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia pandai bersyair. Mungkin dia ngarang Al-Qur'an dengan syair karena dia orang Arab punya kemampuan untuk bersyair. Maka Allah jelaskan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair dan tidak pantas bagi dia untuk bisa bersyair. Tidak boleh bagi dia untuk bersyair. Dan Nabi SAW bukan penyair. Ini tidak pernah bersyair. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan Rasulullah SAW terkadang menukil syair. Namanya menukil syair bukan berarti apa? Penyair. Seperti saya menukil syair-syair banyak. Syairnya Imam Syafi'i, syairnya yang lain. Tapi saya bukan penyair. Saya bukan orang yang bikin apa? Syair. Ya. Rasulullah SAW menukil syair beberapa orang, namun bukan berarti Nabi penyair. Bahkan Al-Qurtubi menyebutkan riwayat Rasulullah SAW menyebutkan syair dengan dibalikkan kata-katanya. Sampai ada yang mengatakan, Rasulullah engkau salah menukil. Kata Rasulullah yang penting maknanya sama. Artinya Rasulullah tidak memperhatikan wazan akhirnya. Menunjukkan beliau bukan apa? Penyair. Dan terkadang Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu saja, tapi saja bukan syair. Seperti kata Nabi SAW, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ada ketika dalam perang Hunain, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat masuk dalam areal Hunain, tiba-tiba ternyata pasukan kabilah Hawazin sudah mengepung di atas bukit. Ketika fajar menyingsing, maka para sahabat kemudian dipanah dengan hujan panah, akhirnya mereka kabur. Tinggal dari 12.000 tinggal bertahan 12 orang. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat kabur, Nabi tetap maju ke depan, bahkan dia naik begolnya. Kemudian dia maju malah ke depan, bukan mundur. Maka malah dia berteriak, "Saya ini Muhammad loh." Karena namanya musuh pasti menjadikan Muhammad sebagai apa? Target. Harusnya dia sembunyi, dia malah nampakkan saya adalah Muhammad. Sehingga Ibnu Katsir menyebutkan ini menunjukkan thiqahnya, bagaimana percaya imannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan sedang naik kuda yang bisa bergerak lebih cepat, maju mundur, tapi dia naik begol yang lambat ya. Kemudian dia berkata, "Ana nabiyyu la kadzib." Aku adalah nabi dan aku tidak dusta. "Ana ibnu Abdul Muttalib." Dan aku cucunya Abdul Muttalib. Beliau mengeraskan suara beliau. Ini saja tapi bukan syair. Ya. Terkadang ada perkataan yang ketukannya ada atau huruf terakhirnya sama, tapi syair itu punya aturan sendiri. Makanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan ini tidak semua sajak kemudian merupakan apa? Syair. Intinya Rasulullah SAW bukan syair. Seandainya beliau syair, seorang penyair, maka beliau akan dituduh Quran adalah syair. Namun barang siapa yang memperhatikan tentang metode Al-Quran dalam menyampaikan ayat-ayat, mereka tahu Al-Quran bukan syair. Iya atau tidak? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bukan syair, karena syair itu punya ketukan sendiri. Punya timbangan apa? Sendiri, ya. Begini ada hitungan-hitungan, ada ketukannya. Sehingga kalau ada kasar, ada ketukan yang salah, ini syair salah. Para penyair tahu. Ini ketukannya apa? Keliru. Jadi ada ketukannya, ada timbangannya. Kalau tidak sesuai dengan timbangan wazannya, maka tahu ini adalah syair yang ada kasar, yaitu ada kekeliruan. Al-Quran tidak ada timbangan tersebut. Al-Quran itu bukan syair dan juga bukan nathar, bukan juga kayak novel gitu, apa namanya kalau bahasa kita, prosa ya. Bukan syair, bukan juga prosa, tapi dia sesuatu yang menakjubkan. Makanya orang-orang Arab kagum dengan apa? Al-Quran. Kagum dengan Al-Quran. Dan mereka hanya menuduh Nabi penyair karena mereka sekedar mengada-ngada. Sebenarnya mereka tahu Al-Quran itu bukan syair. Sebagaimana mereka mengatakan Muhammad dukun, mereka tahu Muhammad bukan apa? Dukun. Sebagaimana mereka tahu Muhammad bukan pendusta, tapi mereka mengatakan kadzab, Muhammad adalah pendusta. Ya. Bahkan mereka mengatakan Muhammad tersihir. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Unzur kaifa darabu lakal amsala fadhallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka membuat bagi engkau perumpamaan-perumpamaan. Kadang kau dikatakan pendusta, kadang kau dikatakan orang gila, kadang kau dikatakan penyair. Padahal mereka tahu semua tidak benar. Makanya Al-Walid bin Mughirah ketika didatangi oleh
Bani Makhzum, orang-orang Quraisy, dia dari pimpinan Bani Makhzum. Mereka bilang, wahai Walid, katakanlah sesuatu tentang Al-Quran, tentang Muhammad dan Al-Quran, agar orang-orang meninggalkan Muhammad. Maka Walid bin Mughirah merenungkan, ini bukan syair. Dia tahu ini bukan apa? Syair. Ini bukan perkataan orang gila. Orang gila enggak mungkin ngomong seperti ini. Ini bukan syair. Akhirnya dia berpikir. Makanya Allah menyebutkan tentang Walid bin Mughirah faqutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Akhirnya dia memilih tuduhan yang paling tepat kepada Al-Qur'an adalah ini sihir yang diwariskan dari sebelumnya, yang dipelajari di orang-orang sebelumnya. Karena kalau dia bilang syair, dia tahu ini bukan syair. Dia ahli syair dan dia tahu ini bukan syair. Syair bukan begini aturannya. Tapi intinya Allah menutup segala celah untuk menuduh Muhammad SAW mengarang Al-Quran. Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, karena Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan Muhammad SAW bukanlah penyair. Maka Allah mengatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada dia dan tidak pantas bagi dia. Adapun sebagian ahli tafsir yang mengatakan wa ma yanbaghi lah, susah bagi dia. Ya, yas'abu alaihi syi'ru, ini kurang tepat. Yang benar wa ma yanbaghi lah artinya tidak pantas bagi dia untuk menjadi seorang penyair, karena kedudukannya sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang yuha ilaihi, diberi wahyu. Kemudian Allah mengatakan in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Al-Qur'an itu hanyalah bukan syair, dia hanyalah sekedar zikrun, peringatan, mau'izah. Wa qur'anun mubin, Qur'an ya kitab yang dibaca. Qur'an maksudnya kitab yang dibaca. Mubin di sini ada dua pendapat. Mubin dalam bahasa Arab terkadang dari fi'il lazim, yaitu dari bana, sehingga mubin artinya bayyin, dan terkadang dari fi'il muta'addi membutuhkan objek, dari abana yubinu, menjelaskan. Seperti mubin artinya adalah jelas, seperti dhalalim mubin, kesesatan yang jelas, yang nyata. Dhalalim mubin itu fi'il lazim, kata kerja yang tidak butuh objek. Dalam bahasa Indonesia kata kerja yang tidak butuh objek namanya apa? Seperti diem, enggak butuh objek kan? Diem, ngelamun. Tapi kalau makan butuh objek, ada yang dimakan. Dalam bahasa Arab dibedakan. Saya kurang pandai bahasa Indonesia. Adakah pembagian kata kerja yang tidak butuh objek dengan kata kerja yang butuh objek? Ada enggak? Ada. Yang tidak butuh objek namanya apa? Intransitif. Kalau yang butuh objek? Transitif. Berarti kalau makan butuh objek ya? Makan butuh objek kan? Butuh yang dimakan ya? Kalau diem enggak perlu, enggak perlu objek. Nah, bana, mubin dalam bahasa Arab juga bisa ditafsirkan dengan dua tafsir. Tafsir pertama, dia intransitif, yaitu tidak butuh apa? Objek. Sehingga bana atau mubin artinya nyata. In huwa illa dzikrun, Al-Quran itu hanyalah peringatan, wa Qur'anun mubin, kitab yang nyata. Nyata kejelasannya. Jelas. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran kedua, wa Qur'anun mubin, mubin dari kata kerja transitif yang membutuhkan objek, yaitu muta'addi. Maksudnya Qur'anun mubin, yaitu Qur'an yang menjelaskan. Dalam Al-Quran menjelaskan banyak hal. Yang pertama artinya Qur'an yang jelas, yang kedua Qur'an yang menjelaskan. Dan Syekh Sa'di rahimahullah, As-Sa'di yang benar, Syekh Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman ketika menjelaskan, beliau mengatakan beliau lebih condong kepada mubin, maksudnya menjelaskan. Dan beliau mengatakan ketika Al-Quran dikatakan wa Qur'anun mubin, Qur'an yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Allah tidak menyebutkan objeknya. Allah hanya mengatakan Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan. Dan dalam kaidah tafsir, jika objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Berikan faedah keumuman. Contoh dalam hal ini seperti Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alal araiki yanzurun." Ya. Innal abrara lafi na'im. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan. Arikah itu dipan-dipan yang dihiasi dengan kelambunya, dengan bantal-bantalnya. Kemudian mereka dalam kondisi santai. Di atas dipan-dipan tersebut mereka yanzurun, mereka memandang. Memandang ini butuh objek atau tidak butuh objek? Transitif atau intransitif? Transitif. Jadi butuh objek. Tapi apa yang dipandang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan hasil dari memandang tersebut. Kata Allah, "Alal araiki yanzurun."
ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau melihat dari wajah mereka ada kebahagiaan. Para ulama mengatakan itu mereka melihat apapun. Jadi ketika objek dihapuskan menunjukkan keumuman. Artinya mereka melihat apapun di surga, mereka pasti bahagia. Melihat apapun. Melihat kalau ada pohon di surga, mereka bahagia. Lihat rumah di surga, pasti bahagia. Lihat makanan di surga, pasti bahagia. Lihat akhwat di surga, pasti bahagia. Lihat istri di surga, pasti apa? Bahagia. Puncak kebahagiaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu sebutkan lihat apa, semua yang mereka lihat pasti apa? Mendatangkan kebahagiaan. Nah, seperti dalam Al-Qur'an ayat ini, wa Qur'anun mubin, Quran yang menjelaskan apa objek tidak disebutkan. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidayah. Hukum-hukum, adab, akhlak, akidah, ya. Dijelaskan oleh Al-Qur'an tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an yang menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzir, yang Al-Qur'an tersebut memberi peringatan kepada siapa yang hidup, wa yahiqqal qaul, dan supaya pastilah ketetapan azab alal kafirin. Yang hikul qaul itu ketetapan wajib, ketetapan azab bagi orang-orang yang alal kafirin, orang yang kafir. Liyunzir, di sini ada qiraah litunzir, ada liyunzir, tapi intinya maknanya dua. Yaitu agar Al-Qur'an memberi peringatan atau agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dengan Al-Qur'an tersebut. Artinya peringatan sampai. Peringatan ini sampai kepada siapa? Man kana hayyan, yang hidup. Jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah hayyul qalbi, yaitu hatinya hidup. Karena hanya orang yang hatinya hidup yang bisa menerima Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang hatinya mati, maka tidak akan menerima Al-Qur'an meskipun disampaikan. Dan kalau sudah tidak bisa menerima Al-Qur'an, maka mereka kafir. Maka di sini Allah mengatakan wa yahiqul qaul alal kafirin, dan dengan adanya Al-Qur'an maka tetap tegas dalil hujjah untuk menurunkan azab kepada orang-orang kafir yang telah sampai kepada mereka Al-Qur'an namun mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hatinya mati mau disampaikan ayat seberapa pun tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Renungkanlah kondisi orang-orang munafik yang mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka mati. Tidak dapat apa? Hidayah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Sudah atau lanjut? Hah? Sampai jam berapa? Jam 10. Ayat berikutnya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka melihat bahwa sungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, dari apa yang kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak, fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya, lalu mereka memiliki hewan-hewan ternak tersebut. Allah mulai menyebut tentang nikmat-nikmat sebagai argumentasi bagi orang musyrikin, orang Quraisy. Harusnya mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat apa? Kesyirikan. Karena yang menciptakan bagi mereka segala kenikmatan adalah Allah semata. Dan antara kenikmatan yang dirasakan di zaman tersebut adalah berupa binatang-binatang ternak yang diambil manfaatnya sangat banyak, baik onta, baik kambing, baik sapi, atau binatang-binatang yang lainnya. Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'am. Tidaklah mereka melihat. Ada yang mengatakan melihat sini maksudnya basariyah, melihat secara langsung. Ada yang mengatakan melihat sini maksudnya qalbiyah, itu tidakkah mereka renungkan. Ru'ya dalam bahasa Arab bisa dua, ru'ya qalbiyah, ru'ya basariyah.
Ketika Allah mengatakan tidakkah kalian melihat atau tidakkah mereka melihat, bisa artinya tidakkah mereka melihat dengan mata mereka atau tidakkah mereka merenungkan dengan hati mereka. Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Kami ciptakan bagi mereka yang mimma amilat aydina, yang ciptaan tersebut adalah mimma amilat aydina, dari perbuatan kami, dari ciptaan kami. Bukan, tidak ada yang lain bersama kami menciptakan hewan-hewan tersebut. Ya. Tidak ada berhala-berhala kalian ikut menciptakan hewan-hewan ini. Tidak ada wali-wali yang kalian sembah ikut menciptakan hewan-hewan ini. Yang kami ciptakan mimma amilat aydina, kami yang ciptakan sendiri. Paham? Kami yang ciptakan sendiri. Ya. Fahum laha malikun. Kemudian mereka memiliki hewan-hewan ternak tersebut. Kemudian kata Allah, wa dzallalna lahum. Lalu kami tundukkan hewan-hewan tersebut kepada mereka. Kami tundukkan. Nurut hewan-hewan tersebut. Nurut untuk ditunggangi, nurut untuk dipikulkan barang-barang di atasnya, sebagian mereka nurut untuk disembelih. Nurut, subhanallah, ya. Faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Di antaranya bisa ditunggangi, di antaranya ada yang bisa untuk yang mereka makan. Walahum fiha manafi'u masyarib. Dan bagi mereka dari hewan tersebut ada manfaat-manfaat yang lainnya. Seperti bisa diambil bulunya untuk dijadikan penghangat, ya, dif'un, ya, untuk penghangat, ya. Masyarib bisa ambil susunya, ya. Susu sapi, susu kambing, susu onta, ya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Tidakkah mereka bersyukur? Sini Allah berdalil dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan tersebut. Sampai Ibnu Katsir dan ahli tafsir menyebutkan, lihatlah ba'ir, onta. Onta itu kuat, ya. Tendang orang bisa mati. Bahkan dalam cita-cita bagaimana kalau onta sudah ngamuk sama majikannya, dia dendam, dia bisa bunuh apa? Majikannya. Bisa dia tendang, bisa dia dudukin, ya. Dia goyang-goyang, selesai. Bisa, ya. Dan sempat saya lihat dulu di klip zaman-zaman dulu ketika ada dua onta berkelahi, kemudian ada orang yang memisahkan, ontanya marah. Orang yang memisahkan diajar sama onta tersebut. Artinya onta tersebut sangat kuat. Sapi coba, kalau dia banting diri kena kita bisa mati nggak? Bisa. Beratnya kayak gitu, ada apalagi sapi limusin ini. 100 kilo 1000 kilo lebih berat. Tapi lihat onta yang begitu kuat dan begitu kokoh, anak kecil datang nurut. Ditundukin, dinaikin, nurut, diangkat barang di atas. Dia tidak ngamuk sama sekali. Siapa yang menundukkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin tabiatnya seperti itu. Kata Allah, wa dzallalnaha lahum. Kami tundukkan hewan-hewan tersebut untuk mereka. Bahkan Ibnu Katsir kalau tidak salah menyebutkan, jangan satu ekor onta, bahkan rombongan onta. Taruhlah 20 ekor onta, 30 ekor onta yang nuntun anak kecil satu orang. Kenapa onta tersebut tidak bersepakat untuk injak ini anak? Mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Wa dzallalnaha lahum, kami yang tundukkan mereka. Fa minha raqubuhum, di antaranya yang bisa ditunggangi. Ya, seperti kalau hewan yang lain selain hewan ternak, kuda misalnya, himar bisa dinaiki. Wa minha ya'kulun, di antaranya bisa dimakan, daging onta, daging sapi, daging kambing. Wa lahum fiha manafi', dan di antaranya manfaat-manfaat yang lain seperti kuda digunakan untuk berperang, onta digunakan perjalanan jauh. Makanya onta disebut dengan Safinatus Sahra, yaitu kapal padang pasir. Seorang yang naik di onta bisa sambil tidur. Ya, sambil tidur ontanya jalan. Dia punya GPS sendiri, ya, jalan. Sambil tidur, kapal dibikin keranda, tidur aja sampai nanti di tujuan. Subhanallah. Dan dia kuat menempuh ratusan kilo tanpa harus minum, ya. Luar biasa dengan keajaiban yang ada pada onta. Wa masyarib, dan juga ada minuman-minuman dari hewan tersebut. Susu onta, susu kambing, susu sapi, dan yang lainnya. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak bersyukur? Dan di antara bentuk syukur yang terbaik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ada kewajiban untuk mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan sungguh kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Kenikmatan apa saja, bukan terbatas pada harta semuanya, harta, fisik, ya, mungkin kecantikan, mungkin ketampanan, mungkin kecerdasan, keberanian, kelihayan, keahlian, semuanya ditanya. Makanya dalam hadis tentang 3 orang yang disiksa pada hari kiamat kelak, awwalu man tas'aru bihimun nar, salah orang tiga orang pertama kali diadab api neraka, dinyalakan api neraka untuk mereka. Allah sebutkan nikmat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah rajulun ustusyhid, yang mati syahid. Fa utiya bi, dihadirkan. Fa arafahu ni'amahu fa arafaha.
Maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun ingat. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Itu bagaimana cara kamu bersyukur dengan nikmat tersebut? Apa kenikmatan yang dirasakan oleh ahli perang terkait dengan perang? Tentu badan yang apa? Kuat. Keberanian, kehandalan dalam menggunakan senjata, mungkin kelihayan dalam menunggangi apa? Kuda. Ketika Allah ingatkan nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar yang paling dia rasakan, Allah bertanya, "Wa amilta fiha?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Aku berjihad karena engkau sampai aku mati syahid. Kalau kadzabta, engkau dusta. Nah, ini nikmat ternyata terkait juga dengan keahlian. Ya, bukan cuma duit banyak, bukan cuma rumah mewah, kau pandai naik kuda, kau badan kuat, ini semua kenikmatan. Bukan kau badanmu kuat, kemudian kau apa nikmat yang kau lakukan dengan badan yang kuat? Saya pamer depan orang. Ya Allah, buat badan saya kekar untuk saya pamer. Waktu azan subuh tidak bangun. Bukan itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memamerkan ototmu kemudian kau tidak bangun apa? Subuh. Model kedua yang nikmat berupa kecerdasan. Rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua orang disiksa adalah orang ustaz. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya, dia baca Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini dia ingat. Apa kenikmatan terkait dengan ustaz? Cerdas atau tidak? Cerdas. Kuat hafalan, pandai berorasi, ya, pandai ngomong, dan macam-macam. Dan dia ingat. Mungkin indah suara ketika baca Quran. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Qara'tu fikal Quran wa 'allamtu." Saya baca Quran karena kau dan saya mengajarkannya. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta, walakin liqal annaka qari. Tapi kau ngajarin Quran supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Liqal annaka alim supaya dikatakan kau orang alim. Dan yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Orang yang Allah berikan kepada dia segala bentuk harta, mau sawah, ladang, emas, perak, bangunan, macam-macam. Jadi kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, aku bersedekah karena engkau. Kata Allah, kau dusta tapi kau agar dipuji sebagai dermawan. Intinya segala nikmat ada tanggung jawabnya, yaitu harus disyukuri. Jika nikmat tersebut tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah, maka ada bumerang yang akan kembali kepada kita. Allah sebutkan kepada mereka tentang nikmat hewan ternak, afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur? Dan di antara syukur yang terbaik adalah bertauhid, karena mereka orang-orang musyrik. Faham? Ketika Allah mengatakan, apakah mereka tidak bersyukur? Maksudnya hendaknya kalian mentauhidkan siapa? Allah. Orang yang tidak bertauhid, orang tidak bersyukur. Yang ciptakan dia hanya Allah semata, yang berikan dia rezeki hanya Allah semata, kemudian dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu, menduakan Allah, mensekutukan Allah, maka orang seperti ini jauh daripada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Allah, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Justru mereka kemudian menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan. La'allahum yunsarun. Harusnya mereka mentauhidkan Allah, maka malah justru mereka menyembah kepada selain Allah. La'allahum yunsarun, dengan harapan mereka menang. Dengan harapan mereka dimenangkan dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Sufyan dalam perang Uhud dia berkata, "U'lu Hubal." Tinggilah Hubal. Dia menjadikan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Harusnya mereka beribadah kepada Allah semata, tapi mereka wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Alihah jamak dari ilah. Alihah jamak dari ilah, dan ilah wazannya fi'al. Fi'al terkadang di antara maknanya adalah maf'ul, di antara maknanya maf'ul. Seperti kitab maknanya maktub. Kitab itu maksudnya yang tertulis, yang dibaca. Firash maknanya mafrush, ya. Itu contoh. Di antaranya ilah maknanya ma'luh, yaitu yang disembah, Jadi mereka menjadikan sesembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah la'allahum yunsarun, dengan harapan mereka ditolong. La yastati'u nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka tidak bisa, sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri, ya. Apalagi menolong selain mereka. Sembahan-sembahan tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang-orang yang menyembah mereka. Berhala-berhala, apa yang bisa dilakukan oleh berhala-berhala? Mayat-mayat, apa yang bisa dilakukan? Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bahkan kata Allah, wa hum lahum jundum muhdarun. Bahkan mereka itu, ini ada
dua pendapat di kalangan para ulama. Wa hum lahum jundum muhdharun wa hum lahum, dan mereka bagi mereka. Ada yang mengatakan mereka bagi mereka, maksudnya para penyembah tersebut menjadi tentara pasukan bagi sesembahan-sembahannya. Atau sebaliknya, sembahan-sembahan tersebut menjadi pasukan bagi para penyembahnya. Muhdharun akan dihadirkan pada hari kiamat kelak sama-sama dimasukkan dalam neraka jahanam. Jika yang disembah bukan orang-orang saleh, ya. Mau berhala yang disembah, matahari yang disembah, rembulan disembah, patung-patung disembah, batu-batu disembah, pohon-pohon disembah, semuanya akan dihadirkan di neraka jahanam. Kata Allah, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Makanya di antara yang terjadi pada hari kiamat, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari rembulan dikumpulkan kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam karena disembah, sehingga orang-orang yang menyembah rembulan dan matahari semakin pedih, mereka mendapatkan siksaan batin selain siksaan fisik. Ternyata yang mereka sembah ini ikut membakar mereka, seperti orang-orang yang dikumpulkan dengan syaitan, dengan iblis pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Kata Allah juga, wa hum lahum jundum muhdharun, mereka dan sembahan mereka akan dihadirkan di neraka jahanam. Nah, siapa yang menjadi jundun? Jundun di sini kembali kepada siapa? Ada khilaf di dalam dua pendapat. Jundun, mereka menjadi pasukan untuk mereka. Ada yang mengatakan jadi para penyembah menjadi pengikut berhala-berhala, sama-sama dibakar. Ada yang mengatakan sebaliknya, para berhala yang disembah menjadi pasukan bagi para penyembah. Artinya ikut membakar penyembah tersebut. Jadi perkara yang sangat menyakitkan, yang mereka sembah ternyata tidak bisa menolong mereka, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong para penyembahnya. Selain itu ternyata yang disembah ini ikut membakar apa? Mereka pada hari kiamat kelak. Ini mirip seperti tafsir dari surat Al-Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Ini ada yang mengatakan di dunia, ada yang mengatakan di akhirat, di neraka. Jadi istrinya Abu Lahab nanti ikut bakar suaminya di neraka jahanam. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan. Wanita yang selalu membela dia di dunia untuk memaki-maki Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencintainya, ternyata di neraka ditugaskan untuk membakar Abu Lahab sendiri. Ini di antara siksaan mental selain siksaan fisik di neraka jahanam. Jadi Allah membantah mereka, kalian bagaimana? Kalian tidak menyembah Allah, malah menyembah selain Allah. Yang kalian berharap dengan menyembah selain Allah, kalian akan dimenangkan, kalian akan kalah. Bagaimana mereka bisa menolong kalian, sementara mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bahkan mereka akan jadi bahan bakar untuk membakar kalian di neraka jahanam. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan janganlah kau bersedih atas perkataan mereka, wahai Muhammad, karena mereka menuduh Muhammad dengan perkataan yang banyak. Mereka mengatakan pendusta, orang gila, apalagi penyair, tersihir, penyihir, sabi yang keluar dari adat tradisi nenek moyangnya, pemutus silaturahmi. Seluruh gelar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedih. Makanya Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Rasulullah manusia. Sungguh kami tahu hatimu, dadamu sempit akibat perkataan-perkataan mereka. Kita ini misalnya kita dai, di kata-katanya mungkin kita bersabar, tapi kita sempit hati, maksudnya sedih. Manusia, kita bukan malaikat. Nabi SAW aja sedih. Tapi Allah mengatakan, fala yahzunka qauluhum. Jangan buat sedih perkataan mereka. Kenapa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lun. Kami tahu apa yang mereka bisik-bisikin, yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka tampakkan. Semua tercatat, perkataan mereka tercatat, dan ada siksaan bagi mereka. Setiap tuduhan yang mereka tuduhkan kepadamu akan ada siksaan bagi mereka. Kami tahu semua yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan. Allah mendahulukan kami mengetahui yang mereka sembunyikan, mereka tampakkan, karena bagi Allah yang disembunyikan dan ditampakkan sama saja, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Baik, demikian saja karena sudah bel tadi. Ya. Suruh sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kapan? Pekan depan atau bulan depan? Hah? Sekarang bulan depan. Kuat sampai jam 10 bukan depan. Nanti kita lihat ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.